Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Saningsih, NIM 21231119 dari Prodi Pendidikan IPA, kelas IPA B. Kali ini saya akan menjelaskan tugas fisika tentang pengukuran besaran dan satuan, yaitu pengukuran besaran fisika, besaran turunan, besaran pokok, dan cara menyampaikan hasil pengukurannya. Pengukuran besaran fisika. Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi, serta interaksi yang terjadi antaranya. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan membandingkan besaran suatu benda dengan alat ukurnya, sehingga diperoleh nilai besar yang diukur beserta satuannya. Pada besaran pokoknya adalah besaran satuannya yang telah ditetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu. Kalau besaran turunan, yaitu besaran turunan yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah gaya. Satuannya dalam SI adalah Newton. Pada satuan di dalam fisika diartikan suatu pembanding dalam kegiatan. Penggunaan satu besaran dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Pada satuan baku merupakan suatu pembanding yang memberikan hasil yang apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contoh satuan baku yaitu meter, sentimeter, kilogram, dan gram. Dan satuan tidak baku merupakan suatu pembanding yang memberikan hasil berbeda apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contoh satuan tidak baku seperti jangkal, hasta, kaki, dan yard. Selanjutnya pada satuan SI atau satuan internasional merupakan satuan yang telah disepakati secara internasional dan digunakan oleh beberapa negara. Satuan internal meliputi meter sebagai satuan panjang, kilometer sebagai satuan massa, dan sekon sebagai satuan waktu, sehingga satuan SI juga disebut satuan MKS atau meter kilogram sekon. Selanjutnya dimensi. Dimensi suatu besaran dapat dinyatakan dengan satuan rumus yang disesuaikan dengan definisi operasional besaran tersebut. Pada kecepatan yaitu perpindahan per waktu, maka perpindahan dimensinya yaitu L per T pangkat 1 atau LT pangkat min 1. Pada massa jenis yaitu massa per waktu, maka dimensinya M per L pangkat 3 atau ML min 3. Berikut 7 besaran pokok beserta satuannya dalam SI dan simbol dimensinya. 1. Panjang, simbol besarannya L dan satuan SI-nya nama satuannya itu meter, simbol satuannya M dan dimensinya L. 2. Massa, simbol besarannya M, satuan SI nama satuannya kilogram dan simbol satuannya kilogram, dimensinya M. 3. Waktu, simbol besarannya T, satuan SI nama satuannya sekon, simbol satuan SI-nya yaitu S dan dimensinya T besar. 4. Suhu, simbol besarannya T besar, nama satuannya pada SI yaitu Kelvin, simbol satuannya itu K besar dan dimensinya yaitu cos. 5. Intensitas cahaya, simbol besarannya yaitu I besar dan satuan SI-nya nama satuannya yaitu cendela, simbol satuannya CD dan dimensinya J besar. 6. Kuat arus, yaitu simbol besarannya I kecil pada satuan SI nama satuannya ampere, simbol satuannya A besar dan dimensinya I besar. 7. Jumlah molekul zat, simbol besarannya N besar pada satuan SI nama satuannya mole dan simbol satuannya mol dan dimensinya N besar. Selanjutnya beberapa contoh besaran turunan beserta rumus dan dimensinya. 1. Luas, rumusnya panjang kali lebar dan dimensinya L pangkat 2. 2. Volume dengan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi dengan L pangkat 3. 3. Massa jenis dengan rumus massa per volume dengan dimensi ML pangkat min 3.
4 kecepatan dengan rumus perpindahan per waktu dengan dimensi LT pangkat min 1. 5 percepatan dengan rumus kecepatan per waktu dengan dimensi LT pangkat min 2. 6 gaya dengan rumus massa kali percepatan dengan dimensi MLT pangkat min 2. 7 usaha dan energi dengan rumus gaya kali perpindahan dimensi ML pangkat 2 T pangkat min 2. 8 impuls dan momentum dengan rumus gaya kali waktu dimensi ML T pangkat min 1. Beberapa alat ukur dilengkapi dengan skala nonius, contohnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Dengan adanya nonius, maka hasil pengukuran bisa disampaikan dengan jumlah angka dimensi semakin besar. Dengan adanya nonius, nilai skala terkecil atau NST alat ukur dapat dibuat lebih kecil lagi, yaitu seperti mistar mempunyai NST 1 mm, jangka sorong NST noniusnya bermacam-macam, ada yang 0,1 mm, ada 0,05 mm, atau 0,02 mm. Tingkat ketelitian alat ukur tergantung besarnya NST alat ukur. Semakin kecil nilai NST-nya, semakin besar tinggi ketelitian alat ukur dan semakin akurat hasil yang diperolehnya. Selanjutnya ada bentuk fisis mikrometer sekrup beserta bagiannya, yaitu terdapat poros tetap, poros geser, ada skala utama dan ada skala nonius, juga terdapat pemutar dan penguncit. Bentuk fisik jangka sorong beserta bagiannya, yaitu terdapat rahang atas atau mengukur diameter dalam. Terus terdapat rahang bawah, yaitu mengukur diameter luar. Ada pengunci, ada skala nonius, dan ada skala utama, dan juga tangkai atau pengukur kedalamannya. Selanjutnya, cara menyampaikan hasil pengukuran. 1. Aturan angka penting dalam menyampaikan hasil pengukuran. Angka penting adalah bilangan yang diperoleh melalui pengukuran yang terdiri dari angka pasti, yaitu yang terbaca pada alat ukur, dan angka taksiran, yaitu satu angka terakhir yang diaksir. 2. Cara menyampaikan hasil pengukuran dalam percobaan. A. Pengolahan data hasil pengukuran. Pengolahan data dan menyampaikan hasil pengukuran ada 3 macam, yaitu pengukuran tunggal, pengukuran beberapa kali saja, dan pengukuran cukup sering. Pada pengukuran tunggal menyatakan hasil pengukuran tunggal biasanya digunakan rumus, yaitu seperti H sama dengan X tambah delta X. Selanjutnya pengukuran berapa kali saja, yang menyatakan pengukuran dengan penggunaan beberapa kali saja. 3. Pengukuran cukup sering menyatakan pengukuran dengan pengulangan cukup sering, digunakan rumus H sama dengan XR tambah delta X. B. Penyajian data hasil percobaan. Data hasil percobaan atau praktikum dapat disajikan dalam bentuk grafik. Misalkan kita mengukur hubungan antara besarnya gaya dengan pertambahan panjang pegas. Pengukuran gaya dapat dilakukan dengan neraca pegas yang tingkat ketelitiannya 0,1 Newton atau NST-nya 0,1 Newton. Dan pertambahan panjang pegasnya diukur dengan mistar yang tingkat ketelitiannya 0,1 C. 3. Pengukuran massa jenis benda beraturan dan tak beraturan. Zat-zat sejenis pasti mempunyai massa jenis yang sama. Massa jenis merupakan salah satu ciri khas suatu zat. Dalam huruf Yunani, massa jenis dinyatakan dalam huruf Rho, bacaannya Rho, dan dimensi. Dengan menggunakan beberapa alat ukur sederhana, kita dapat mengukur massa jenis benda baik yang bentuknya beraturan maupun yang tak beraturan. Berikut beberapa alat ukur dan benda di sekitar kita, seperti macam kubus materi, batu koral, gelas ukur berisi air dan batu, neraca haus, dan jangka sorong.
periode dan frekuensi bandul sederhana. A. Periode diartikan sebagai waktu yang diperlukan satu titik untuk melakukan satu kali putaran. Bilangan adalah jumlah putaran yang dilakukan suatu titik, maka dapat dirumuskan. Periode sama dengan waktu diperlukan per jumlah putaran. Pada frekuensi diartikan sebagai jumlah putaran yang dilakukan benda tiap satuan waktu. Bilangan adalah jumlah putaran yang dilakukan suatu titik, maka dapat dirumuskan dengan frekuensi sama dengan jumlah putaran per waktu.